kuwi mung mampir ngombe yo ngger. Aja dipaksa yen ora bisa, aja direbut yen dudu duwekmu. Kabeh kuwi wis ana sing ngatur. Dioya saya adoh, dipeket saya bengong, digelani saya rekoso. Wong wis kersane Gusti Allah mawon ngalir lan gelendeng sakarepe. Tong teng teng tong tong teng teng teng. Yuhu. Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Kalian tadi udah mendengarkan ya lagu apa itu tadi ya? Lagu Jawa, ya kan? Jadi hidup itu hanya mampir minum ya. Ngapain toh kita itu ribut-ribut ya. Tadi ada kata yang kalau itu bukan punyamu ya jangan diambil gitu ya. Oke ya, mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua ya. Karena itu tadi adalah nasihat Jawa ya. Nah, jadi begini. Pastikan semuanya sudah tahu ya. Sudah mendengarkan dari berita dan dari mana-mana saja. Ya, dari ke Mensos itu kalau penggalangan dana itu ilegal karena memang Novi dan Densu ini tidak ada legal standingnya. Oke lah, kita udah tahu. Tapi yang sono kok ngotot gitu. Kalau itu ilegal ya berarti itu uang ilegal ya kan? Iya dong. Nah, tapi katanya itu ngototnya itu uang Agus, udah kayak gitulah. Tapi mereka kekeh itu nggak ada legal standing gitu. Ya udahlah, ya kita sebenarnya kita juga bisa berpikir ya, walaupun kita itu nggak belajar hukum gitu loh. Nah jadi gini, Kemensos itu kan mengatakan apalagi ya, itu uang itu digunakan bukan untuk peruntukan. Maksudnya peruntukan itu bukan untuk Agus membayar atau membiayai perawatan kedua matanya, begitu. Dan jadi uang yang dipakai Wawa itu harus dikembalikan. Yuhu, Wawa, kamu bagaimana? Apakah Wawa sudah punya uang nih? Atau jangan-jangan utang sama pinjol? Atau ya nggak usah khawatir lah, Wak. Karena kan ada orang-orang tuh, ada pengacara-pengacara yang udah mulai keluar ya kan, turun dari gunung ya. Ada yang 3M, ada yang 50 jeti, ada yang aduh banyak lah, Wak. Mestinya itu nggak usah dikhawatirkan. Apa sih artinya 98 jeti dibandingkan mereka yang sekarang ini sedang istilahnya itu berada di garda depan, ada di belakang kalian gitu maksudnya ya. Nah, jadi gini, pertanyaan Madam Suki. Jadi uang itu kan harus dikembalikan Wawa kepada uang donasi itu. Jadi bagaimana Wawa mau mengembalikan uang itu? Apakah dengan pinjol? Tapi coba kita lihat yuk apakah bisa. Bisakah Wawa mengumpulkan uang itu? Atau dia nanti mendapatkan sponsor? Kan bisa jadi, iya kan? Oke deh, kita mau melihat dari kartu tarot. Tapi Madam Suki mohon izin dulu ya.
Pasti Wawa ini ketar-ketir kan Wak ketika ke mensos itu ngomong kayak gitu. Coba dia dilihat dulu ya apakah Wawa ini ketar-ketir gitu loh ya. Tir ketar-ketir ketir, tir ketar-ketir ketir gitu ya. Coba ada yang jatuh, oke, nggak apa-apa. Kita kita itu sebagai sebuah pesan aja lah, pesan ya. Oke, kita intip perasaannya Wawa ya. Oke, di sini ada Seven of Pentacles. Oke, ada yang jatuh tuh. Di sini ada The Star. Di sini ada Ten of Pentacles. Jadi gini ya, Wawa ini memang kalau kelihatannya di sini nggak ketar-ketir loh. Kenapa? Conclusion dari 3 kartu ini, Wawa tidak ketar-ketir. Kenapa, Madam Suki? Karena dia merasa ada yang membackup, ada yang membela, ada orang-orang penting yang dulu-dulu dia nggak tahu itu siapa orang-orang itu, dan sekarang benar-benar orang-orang yang keren, yang punya jabatan, yang levelnya tinggi ya, 9 loh, 9 naga loh ya, itu juga ada di pihak dia, jadi dia nggak takut, nggak ketar-ketir ya. Cuman dia ini gimana ya, ini kok Madam Siti melihat ada The Tower ya. The Tower ini adalah perasaan tidak terima ya. Gimana ya kita itu sekarang gimana ya menghadapi orang yang kayak gitu, gimana ya, kita mau bantu tetapi ternyata orang itu begitu menggigit, gimana ya. Dan di sini orangnya nggak terima masalahnya, gimana dong. Nah oke, jadi selanjutnya sebenarnya ya Madam Siti ini penasaran banget, Gus, sebenarnya kamu ini ada uang nggak sih Gus? Karena kan kamu ini di backup atau didampingi oleh orang-orang hebat nih Gus. Orang-orang hebat loh mereka tuh Gus, 9 naga, apalah kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kamu ini ada uang nggak sih di ATM kamu? Jangan-jangan kamu ini sudah ada uang. Iya kan, makanya kalian ini tenang-tenang aja. Kalau si Wawa tadi nggak ketar-ketir ya. Karena merasa ada yang membantu. Ya, oke. Bagus, Pak. Bagus sekali. Itu namanya rasa percaya diri yang luar biasa. Ya dong. Nah, Gus, Madam Suki ini mau ngintip nih. Mau ngintip, kamu tuh sebenarnya punya uang nggak sih, Gus? Coba ya kita lihat ya. Uangnya Agus, kita lihat yuk. Tabungannya Agus. Jangan-jangan dia sudah dapat sponsor. Jangan-jangan dia udah punya uang. Iya kan? Tapi masih mau yang 1,5 itu. Oh, jawab yang bener Gus. Ayo Gus, jawab yang bener Gus. Kasihan loh ya. Jadi gini ya, mohon maaf ya, ini Madam Suki membaca sesuai dengan kartu, ya. Jadi Agus ini nggak punya uang, ya. Makanya memang pengen banget uang 1,5 itu ada sama dia. Agus nggak punya uang, tetapi dia punya uang untuk yang misalkan Agus ke sana, Agus ke sini, akomodasi, Agus kamu ke polisi, Agus melapor ini, Agus ini ada makanan. Maksudnya ada uang tetapi nggak banyak. Ya ini awal-awal dia memang awal-awal sebelum ada orang-orang itu datang ya, memang dia nggak ada uang sih. Tapi akhir-akhir ini mungkin let's say 1 mingguan atau 2 mingguan sekarang ini dia ada uang, diberi uang. Kan bahkan katanya kan katanya kan dia ada yang mengirim mengirim ini, mengirim kasur, mengirim apalah, mengirim selimut lah, apa gitu. Kalian netizen lebih tahu lah ya. Nah mungkin ini adalah orang-orang juga yang memang kasihan sama Agus. Jadi Agus ini dikasih uang sama orang-orang juga, sama barang-barang juga, makanya ini ada. Kalau yang sebelum-belumnya memang Agus nggak punya uang. Nah jadi gini, intuisiku barusan bilang, aduh, ada yang rasain ini ya. Maaf.
Jadi Agus, setelah uang itu diambil sama Ibu Peri, Agus memang nggak ada uang, ya. Terus setelah ini menjadi viral lagi, datang orang-orang baru ke kancah pertarungan ini, Agus punya uang dan punya barang, diberi, ya. Tapi uangmu banyak nggak sih, Gus? Coba lihat dong, Gus. Uang kamu banyak nggak, Gus? Dari pemberian orang-orang itu loh, Gus. Banyak nggak uang kamu? Ya lumayan sih, katanya Agus, lumayan. Buat ini, buat makan ada, Madam Suki. Buat menghidupi dirinya, memberikan kepada orang tuanya ada, ya. Kasih tahu dong jumlahnya, Gus. Ya pokoknya ada lah, katanya. Pokoknya uang ini kayaknya diberikan kepada dia dari orang-orang yang memang masih peduli sama dia. Nah, dari pengacara-pengacaramu itu masih ada nggak mereka memberi, Gus? Oke. Gimana ya? Mohon maaf ya, Madam Suki ini nggak mau membaca, ya. Mohon maaf ya. Nggak usah dibaca lah ya. Udah nanti daripada ini ya kan ada lagi nggak selesai-selesai. Tapi intinya Agus pada saat ini ada orang-orang yang memperhatikan dia, memberikan uang dan itu pun nggak banyak untuk makanan, untuk keseharian ya, untuk perawatan. Kan Agus kan kulitnya sakit kayak gitu ya. Pokoknya apa yang dibutuhkan Agus kayak kasur kayak apa kayak gitu kali ya, atau orang datang ke sana kirim buah makanan kayak gitu sih ya. Oh ini, yuhu, Mbak Engkom, terima kasih sayangku, salam saya, selamat petang. Uang Agus di bank cuma sisa 200.000 sebelum dapat donasi, Madam. Ini kata moderator di podcastnya Densu. Makanya ada yang Madam Suti itu nggak mau baca, Mbak Engkom, karena takut aku itu, ya. Sebagai tukang tarot kok lancang nih loh. Kan tadi aku bertanya, Gus, apakah kamu itu dibantu sama pengacaramu atau siapalah itu ya yang orang-orang sekarang datang. Madam Suki nggak mau jawab kan? Oke, terima kasih sayangku untuk ininya, untuk bocorannya. Kan Madam Suki tadi bilang, ya Agus nggak punya uang. Nih, Agus tuh nggak punya uang, ya. Tetapi dia mungkin 1 atau 2 minggu yang lalu, ya setelah setelah kejadian ini, setelah kejadian istrinya Densu melapor ini, ada uang, tapi itu diberikan oleh siapa itu namanya, oleh orang-orang yang masih peduli, ya untuk makan dan lalalala. Udah kalian tadi udah dijelaskan kan? Tapi aku heran ya, kenapa kok nggak dikasih aja sama yang 3M itu, daripada ini kan memberikan challenge untuk menyiram air keras gitu. Jangan 3M deh, 300 juta gitu loh, iya kan? Bang Densu kan udah ngasih tuh 300 juta ditolak. Ya, siapa tahu Bang Densu ngasih 300 juta. Mungkin pengacara P ngasih 100 atau berapa, 50 atau berapa lah. Pengacara ini ngasih, kan sudah ada yang ngasih itu 50 ya kan. Terus ada yang ngasih lagi 1 juta itu ya pengacaranya itu yang terdepan. Terus si cewek itu yang 500 itu. Terus kalau ada sumbangan-sumbangan lain kan bagus ya, jadi nggak kasihan Agus ini gitu, karena uangnya cukup untuk makan loh ya. Oke ya. Oke, terus gini, benar nggak sih pengacara yang itu yang 9 naga itu beneran nggak dia mau ngobatin? Coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Beneran nggak dia mau ngobatin? Karena gini loh, isunya kapan berangkatnya sih Gus kamu ke Singapura? Waktu itu katanya nggak jadi sekali. Terus mau dibawa lagi kan sama pengacaramu tuh nggak jadi lagi. Ya, katanya apa itu alasannya. Nah ini ada pendatang baru nih Gus. Apakah kira-kira dari orang tersebut kamu ini akan dibawa ke Singapura untuk berobat? Jawabannya enggak Gus.
Ya, jadi gimana dong? Ya ampun, Agus. Ya udahlah, Agus, kamu ini gini ya. Kita juga nggak bisa ya membuli Agus terus, jangan. Maksudnya gini, kita juga harus ngerti. Namanya orang sakit itu, ya sakit. Ya, apalagi Manasuki udah ngeliat kan, kalau seluruh badannya Agus itu terasa sakit. Itu nggak bohong Agus ya. Jadi kita itu jangan, oh ada cecek tuh. Ada cicak, cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap tuh kan. Nah, jadi gini, eh jangan terlalu juga kita terlalu apa ya, terlalu nginiin Agus lah, kasihan Agus itu. Karena Suki kasihan loh sama Agus. Agus ini kan orang sakit. Orang sakit itu ya sakit, badannya sakit, pikirannya ikut sakit, ya. Yang kita ini kan itu yang harus kita maksudnya bertanyakan itu seharusnya orang-orang yang mendampingi Agus siapapun itu ya, termasuk PH-nya harusnya tahu kondisinya Agus ya. Agus itu harus segera dibawa ke dokter, harus segera dioperasi, harus segera ditanganin. Ini sudah 2,5 bulan loh, ya kan, kasihan gitu ya, kasihan gitu. Karena Madam Suki waktu 1 bulan yang lalu mengatakan masih ada loh kemungkinannya Agus itu matanya di apa itu diobati. Nah kalau kayak gini bisa karena infeksi itu bisa merusak ya, infeksi itu bisa merusak itu ya. Jadi sebenarnya sebagai orang-orang di dekat Agus ini ya nggak usah menyuruh Agus ke sana kemari, ke sana kemari gitu ya. Ya udahlah terima aja bagaimana gitu, baiknya bagaimana, iya nggak sih? Oke deh begitu aja. Send love and light buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silahkan DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08 222 902 36999 ya. Buat kalian yang mempunyai masalah apapun itu masalahnya, silahkan ikut program Pakai Cahaya. Tetapi kalian mesti reading tarot dulu dan itu nggak gratis ya, berbayar. Kartu tarot adalah kartu seni membaca pikiran alam bawah sadar kalian atau target, atau apa namanya sampai lupa loh. Kartu tarot adalah seni membaca situasi dan kondisi yang terjadi. Oke, finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.